Niki dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan Dena pada bangunan utama kelompok kami. Pintu masuk bangunan utama berada di bagian depan yang langsung menuju lobi utama. Dari lobi utama dapat menuju ke ruang pre-function dan area exhibition hall. Pada bangunan exhibition kami terdapat 34 kolom dengan bala-bala cantilever di atasnya. Kolom-kolom di sisi ujung bangunan memiliki diameter 1,5 meter, berfungsi mengalirkan beban dari struktur ark bangunan. Kolom-kolom di bagian tengah bangunan memiliki diameter 1 meter yang berfungsi menopang beban dari plat lantai yang ada di atasnya. Berikut ruang-ruang yang ada pada Dena lantai 1 bangunan kami. Dan ini Dena lantai 2 exhibition kami. Dan terakhir ini Dena lantai 3 bangunan exhibition kami. Pada Dena lantai 3 bangunan kami yang diakses dari lift tangga darurat, di lantai 3 ini tidak terdapat ruang-ruang karena tujuan dari lantai 3 dibangun ini sebagai area publik yang dapat digunakan pengunjung untuk menikmati view-view dari sekitar bangunan dan site kami. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada gambar selanjutnya akan dijelaskan oleh Leonardo. Nah, pada gambar sekarang ini di tapak depan itu terdapat sebuah bangunan dengan masa yang cukup dinamis. Kita seperti bagian kirinya itu masing-masing kerangka aks berbeda ketinggiannya. Kita lihat dari ini dari tengah terus bergerak mengkufa ke bawah, kemudian bergerak mengkufa ke atas. Dan pada bagian tengah ini terdapat atap segitiga yang dimana di tengahnya dipasang sebuah langgam Melayu, tepatnya Melayu Riau yang bernama Pucuk Rebung yang menjadikan focal point pada bangunan utama tersebut. Bagian belakangnya juga hampir serupa dan membedakannya tidak ada focal point tadi, dan yang garis-garis di atas itu tuh merupakan kerangka untuk pemasangan panel baja panel stainless steel yang dimana kebentukannya hampir serupa dengan pemasangan ACP. Dan pada bagian bawahnya tepatnya lantai 1 itu merupakan kerangka kaca-kaca yang memanfaatkan pencahayaan alami pada siang hari. Dan ini tapak kiri dan kanannya dilihat tadi yang dari depan dan belakang itu terdapat ketinggian kurva aks yang berbeda-beda. Nah, ini bisa dilihat pada ini yang ini di tengah dan ini paling teratas. Kita juga bisa kerangka atap segitiganya yang berbentuk yang segitiga tadi dengan ketinggian paling tingginya itu 36,5 meter dan juga memiliki basement yang sedalam 7 meter. Dan ini merupakan potongan yang sesuai Dena yang telah dijelaskan tadi. Dan itu terdapat di masing-masing kerangka aks pastinya dipasang fondasi dengan kedalaman hingga 10 meter. Dan juga di bagian masing-masing tepatnya bagian kiri itu terdapat 8 kerangka aks tadi, dan di kanan juga sama, mentotalkan ada 16 kerangka aks yang digunakan pada bangunan tersebut. Saya Antonius Aron dari kelompok 7, dan pada bagian saya akan menjelaskan secara singkat struktur bentang lebar daripada bangunan yang kami rencanakan. Untuk strukturnya sendiri, kami menggunakan struktur short span barrel vault, atau yang bisa kalian lihat di gambar tersebut yang ada di slide. Itu adalah bentuk struktur daripada bangunan kami. Yang kami gunakan itu adalah lengkungan, di mana lengkungan itu adalah bentuk struktural melengkung yang membawa beban di sekitar bukaan, memindahkannya di sekitar profil lengkungan, kabumen, kusen, atau pilar di kedua sisi. Arch atau yang tadi kita sebut lengkungan secara struktural sangat stabil dalam kompresi karena beban relatif seimbang melalui bentuknya. Dimaksud dari kompresi adalah beban yang pada bagian atas ini, pada bagian atas dari bangunan akan lebih stabil didistribusikan ke kedua kaki daripada lengkungan. Kemudian dari serangkaian lengkungan itu kita menghasilkan vault. Vault adalah bentuk struktural yang terdiri dari serangkaian lengkungan. Biasanya ditemukan dalam konstruksi langit-langit atau atap. Susunan lengkungan relatif satu sama lain menentukan jenis kubah. Pada struktur bangunan kami, bisa dilihat di sini, kami menggunakan serangkaian lengkungan yang akhirnya membentuk sebuah vault yang seperti setengah silinder ini. Kemudian selanjutnya, bangunan kami menggunakan short span barrel vault, yaitu struktur dengan bentuk melengkung terus-menerus yang mungkin mendekati bentuk setengah silinder atau menyerupai atap di terowongan. Ini biasanya dibentuk oleh serangkaian lengkungan atau kubah yang ditempatkan berdampingan atau oleh cangkang yang berlanjut. Bisa dilihat pada detail gambar di slide ini bahwa kami menggunakan total
ada 16 arch yang berbeda daripada tinggi, sehingga menghasilkan profil yang melengkung di atasnya juga dan tidak terlihat kaku. Bisa dilihat di sini, dan pondasi daripada arch itu berada di bawah. Untuk masalah pondasi akan saya jelaskan lebih lanjutnya di slide berikutnya. Kemudian ada bagian segitiga yang menjadikan sebuah profil atau memberikan kesan lebih daripada selaso jatuh kembar yang kami gunakan sebagai konsep bangunan kami. Untuk segitiga ini sendiri, kami menggunakan panel-panel stainless steel yang ditumpukan kepada arch yang ada di tengah ini. Bisa dilihat detailnya pada slide di sini. Dan kemudian short span barrel vault harus mampu menahan tekanan luar pada bagian bawah kubah yang dikenakan oleh struktur di atasnya. Jika pondasi berada di bawah tanah, tekanan mungkin akan ditentang oleh isi atau tanah-tanah yang mengelilinginya. Jika berada di atas tanah, tekanan luar dapat ditahan oleh dinding pendukung yang tebal. Meskipun hal ini akan kurang praktis, karena ukuran kubah akan meningkat, atau di mana kita menebalkan dinding-dinding di atas permukaannya, maka kubah akan sedikit lebih tinggi. Kekuatan tambahan dapat diberikan juga dalam bentuk kolom pendukung, pengangku balok diafragma, angkur samping, atau dinding paralel yang dapat mendistribusikan tegangan. Pada struktur kami, fondasi daripada arch ini atau lengkungan-lengkungan kami itu berada di bawah tanah, sehingga memberikan kestabilan dan kekokohan pada struktur bangunan kami. Namun, di atas permukaan tanah kami juga menebalkan dinding kolomnya, sehingga bangunan kami yang bisa dibilang cukup masif ini bisa lebih kokoh lagi secara struktur. Karena juga ada bagian segitiga yang menjadi kunci daripada desain Melayu kami yang bertumpu kepada arch tersebut. Maka dari itu kami mementingkan kekokohan daripada struktur-struktur utamanya, yaitu arch-archnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan daripada konsep struktur kami yang menggunakan short span barrel vault. Terima kasih.